Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan al-karimil mannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan, amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki tarawih malam yang ke berapa? Malam ke-8. Malam ke-8. Alhamdulillah, Masjid Baitul Salam masih penuh. Karena di sebagian masjid alhamdulillah sudah mengalami kemajuan. Softnya pada maju, belakang kosong. Tapi alhamdulillah di sini masih bertahan dan mudah-mudahan istiqomah sampai akhir tarawih nanti. Amin ya robbal. Amalan pokok di dalam bulan puasa itu 3. Sesuai dengan bahwa para ulama mengatakan hikmah daripada Ramadan itu pun 3. Yang pertama, bahwa dengan tujuan Ramadan, tujuan puasa itu adalah supaya menajamkan sisi spiritual kita melalui puasa. Maka puasa adalah salah satu riyadhah untuk melatih diri. Melatih diri, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, menahan amarah, semuanya organ tubuh kita dilatih oleh Allah melalui puasa. Dan dilatih supaya kita lebih dekat kepada Allah. Maka Ramadan itu membentuk, Allah membina, menggembleng, mendidik, membentuk karakter kita, mental kita, keimanan kita dengan puasa. Dan di puasa itu ada sifat ketuhanan. Loh, di mana sifat ketuhanannya? Allah itu tidak makan dan Allah tidak minum. Sementara hambanya sekarang kita yang diperintah oleh Allah untuk puasa, pada siang hari kita tidak makan, mesti menahan itu dan tidak minum, dan situ ada sifat ketuhanan. Sehingga kenapa kita mesti menajamkan sisi spiritual? Contoh kemarin ketika 2 tahun lebih bahwa terkhusus negara kita Indonesia terserang wabah COVID, betul? Betul ya? Ketika kita analogikan saja, ketika COVID itu datang, katakanlah itu satu ombak besar itu datang. Ada 3 kriteria manusia yang menghadapi ombak besar itu. Yang ketiga, dia tidak punya persiapan apapun, mental tidak punya, pengetahuan pun dia kosong, ilmu tidak ada. Sehingga ketika ombak besar itu datang, kemudian dia tergilaslah, kemudian mati. Ada kriteria manusia yang kedua, ketika ombak besar itu datang, menerjangnya, lalu kemudian dia berusaha untuk menghadapi, bahkan untuk menguasainya. Dia tetap bertahan hidup. Kenapa? Karena dia punya keluarga, punya anak istri yang mesti dinafkahi. Dia berusaha untuk menghadapi dan menguasai. Tetapi tetap dia bisa menguasai, cuma tertatih-tatih. Ada kriteria manusia yang pertama, ketika ombak besar itu datang, lalu kemudian dia tidak menghadapi, dia tidak berusaha untuk menguasai ombak itu. Apa yang dilakukan? Dia berselancar di atas ombak itu. Siapa orang yang bisa seperti itu? Dia adalah orang-orang yang punya tingkat spiritual yang tinggi. Orang punya tingkat spiritual yang tinggi adalah dia orang yang punya ilmu tinggi. Sehingga kenapa ilmu di dalam Islam mempunyai kedudukan paling tinggi? Sebab kemuliaan seseorang adalah ketika dia menjadi manusia berilmu. Nah itu yang pertama. Jadi
Ramadan melatih kita supaya Allah ingin menajamkan sisi spiritual kita untuk melatih diri, menguasai diri. Karena kata Nabi, asyaiton yajri min ibni adam majrodam fadayyiku majariyahu bil ju'i wal atshi. Syaiton itu berada dalam manusia itu dalam peredaran darah, berjalan mereka dalam peredaran darah. Maka kata Nabi, fadayyiku majariyahu bil ju'i wal atshi, sempitkanlah perjalanannya itu dengan lapar dan dahaga. Maka puasa adalah riyadhah, latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasa orang yang puasa lebih banyak diam, dan diamnya itu terarah, entah dia zikir, entah dia baca Quran, entah dia baca sholawat, apapun itu, yang pasti berpikirnya atau mengarahkannya kepada hal yang baik, yang puasa. Lalu yang kedua, hikmah daripada puasa itu adalah Allah ingin membentuk setiap diri kita menjadi personal yang lebih dekat kepada Allah, sehingga Allah katakan la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Maka kenapa puasa itu tidak ada jaminan pahalanya? Seperti sholat itu, kalau engkau sholat sendiri cuma 1 pahalanya, tapi ketika engkau berjamaah 27 derajat pahalanya. Haji pun demikian, kemudian umroh demikian, begitu pula zakat. Tetapi puasa, asaumu li wa ana ajzibih, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena hubungannya hanya kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Sekarang kita di rumah puasa, udah malam sahur kita niat puasa, lalu kemudian berangkat ke kantor, kita kerja, lalu kelelahan, kecapean, haus dan sebagainya, lalu kemudian kita ngumpet-ngumpet, kita minum, kita makan. Apakah orang rumah tahu? Tidak tahu. Begitu pula ketika anak kita berangkat sekolah, mereka haus, kemudian minum di rumah, di sekolahan, apakah orang rumah tahu? Kan tidak. Artinya apa? Artinya hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya. Tetapi lisoimi farhatani, bagi orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan, kata Nabi. Yang pertama, indal iftar, ketika mau berbuka. Mau berbuka senang nggak Pak? Senang, bahagia, gembira. Kita semua punya tujuan yang sama ketika sore, sama-sama nunggu azan, nunggu azan maghrib semuanya, betul? Kenapa? Karena ada kebahagiaan di sana orang yang puasa. Lalu kemudian yang kedua, apa kebahagiaan bagi orang yang puasa? Kata Nabi, indali khairobi, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, kita melihat zatiah Allah di surga. Artinya apa? Berarti Nabi menjamin bagi orang yang puasa dijamin dengan surga. Karena orang bertemu dengan Allah, memandang zatiah Allah itu berada di surga, bukan di luar surga. Dari mana dasarnya? Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada saat itu wajah-wajah ahli surga mereka senang, riang, gembira. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka bisa melihat. Tetapi melihatnya adalah yang disebut maknawi. Loh, kenapa maknawi? Karena ketika kita setelah kita melihat Allah, maka kita tidak akan bisa membayangkan lagi. Beda dengan melihat secara hisi. Hisi itu seperti apa? Kita dari rumah mau ke masjid, mau sholat taraweh, atau kita mau sholat maghrib. Di perjalanan kita, contoh aja, di perjalanan kita melihat seorang perempuan cantik, putih, sebagainya. Terbayang-bayang kecantikannya, terbayang-bayang kemolekan tubuhnya. Lalu kemudian sampai rumah pun kita masih bisa membayangkannya. Ya Allah, matanya belum, dagunya telur sepotong. Jadi kita masih bisa membayangkan, itu hisi namanya. Bahkan mungkin sampai seminggu pun kita masih bisa membayangkan. Tetapi tidak dengan ketika kita melihat zat-Nya Allah, setelah itu kita tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Maka Allah ingin membentuk kita setiap personal menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, hikmah Ramadan itu adalah
membentuk setiap diri kita punya kepedulian sosial. Sehingga Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal yakhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga di Ramadan kita lebih banyak untuk berbagi. Lebih banyak berbagi, apalagi nanti ini kita biasa suka ada santunan, betul? Santunan anak-anak yatim, kemudian janda-janda tua ya, bukan muda. Kalau yang muda udah banyak yang ngempanin deh tuh. Janda-janda tua, kemudian kaum miskin, fakir, kemudian duafa, kita santunin. Artinya apa? Berarti di situ Allah mendidik kita untuk senantiasa kepekaan, kepedulian sosialnya ditumbuhkan melalui puasa ini. Nah, makanya ada 3 amalan. Yang pertama, amalan pokok ya, amalan pokok di Ramadan itu yang pertama meningkatkan sholat. Bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi dari sisi kualitas. Baik itu jumlahnya atau kualitasnya. Seperti mana? Seperti rawatib. Rawatib di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, rawatib itu pun ada 12. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu rawatib. Adapun selain itu boleh dilaksanakan, apalagi sekarang di Ramadan ada sunnah tarawih, kemudian witirnya, ada hajatnya. Kenapa? Karena setiap sholat sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti sholat fardu. Maka kenapa Allah mendidik kita di bulan Ramadan banyak zikir, banyak sujud, banyak tasbih, sampai dianjurkan lebih banyak berdoa, sholat. Kemudian yang kedua, amalan pokok pun di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Maka Ramadan selain daripada syahrul Ramadan, maka dikatakan juga adalah syahrul Quran. Dari 12 bulan, 1 bulan yang paling mulia dan dimuliakan serta dianggungkan adalah bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Karena di Ramadan diturunkannya Al-Quran, sehingga semua yang terkait dengan Al-Quran maka kemudian menjadi mulia. Manusia pun demikian. Ketika dia sampai hafal Quran, disebut dengan hafiz Quran, maka dia adalah menjadi manusia mulia. Maka jangan pernah tinggal. Setiap hari, setiap waktu di Ramadan baca Quran. Jadikan Quran itu sebagai sahabat buat kita. Sebagaimana Nabi katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, penolong buat kita li ashab. Bagi sahabat. Siapa sahabat? Sahabat ini sohib. Siapa sohib ini? Yakni ketika suka ada, ketika duka dia ada, ketika sehat ada, sakit ada, ketika kita banyak uang ada, ketika kita buntu tetap ada. Artinya apa? Dalam kondisi bagaimanapun kita, maka Quran tetap kita baca, kita pelajari, kita fahami, dan kita amalkan. Maka Al-Quran ini akan datang nanti di hari kiamat syafi'an, sebagai penyelamat kita atau penolong kita. Itu yang kedua, amalan pokok. Yang ketiga, amalan pokok di bulan Ramadan yakni sedekah. Ini yang bisa meningkatkan sisi sosial kita. Sehingga sedekah itu hebat, luar biasa. Dulu cerita ada ketika zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada seorang anak muda datang ke Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, ini anak muda besok mau nikah. Dia minta nasihat, minta ilmu, minta fatwa, minta arahan. Ketika sedang asik mereka berdialog, lalu kemudian datang Israil alaihissalam. Israil duduk di samping Ibrahim. Israil duduk di samping Ibrahim, lalu kemudian melihat ke si anak muda begitu tajam. Sehingga si anak muda sedikit ketakutan. Tidak lama anak muda dipulang. Setelah anak muda pulang, lalu kemudian Ibrahim bertanya, kenapa engkau melihat ke si anak muda begitu tajam? Dibilang ke Israil. Kenapa kalau para nabi, para rasul itu akrab dengan Israil? Kalau kita jangan dulu, Pak.
Nah, kemudian setelah itu apa kata Israil? Anak muda ini besok mati. Kalau Israil yang ngomong nih anak muda besok mati, pasti tidak? Pasti? Karena Israil tugasnya mencabut nyawa. Kata Israil, nih anak muda besok mati. Sementara si anak muda besok mau nikah. Akhirnya anak muda jadi besok nikah. Dia nikah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai dia punya anak. Setelah lama nih anak muda datang lagi ke Ibrahim beserta anak dan istrinya. Ibrahim kaget. Kau masih hidup? Loh, memang kenapa? Ketika engkau datang ke sini, engkau duduk, kemudian engkau berdialog denganku, Israil turun. Apa kata Israil? Ente besok mati. Tapi kenapa Anda sampai sekarang masih hidup? Apa kata sang muda? Ketika aku pulang dari sini, lalu kemudian aku ambil sebagian hartaku, aku sodakohkan, maka kemudian dengan wasilah sodakoh, Allah panjangkan usiaku sampai sekarang. Subhanallah, dengan wasilah sodakoh. Maka kata Nabi, kullu hasanatin ya'malu habnu Adam, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, yu'dha'af lahu ajruha, dilipat gandakan di bulan Ramadan ini min asyaratin ila sab'i mi'atin dhafin, dari yang asalnya 10 sampai kepada 700 kali lipat di bulan Ramadan. Artinya apa? Allah lebih sayang kepada kita sehingga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan kita mesti lebih banyak lagi beramal di bulan Ramadan, terutama 3 amalan tadi, meningkatkan kualitas sholat kita, baca Quran kita, kemudian sodakoh. Maka dengan 3 ini Allah akan membentuk kita menjadi la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah maksimalkan ibadah tarawih kita, Allah maksimalkan qiraat Quran kita, Allah maksimalkan sedekah kita, Allah maksimalkan puasa kita, sehingga dengan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita untuk lebih cinta kepada Allah sampai ketika Allah menjemput kita. Mudah-mudahan kalau sedikit ada manfaatnya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga Allah istiqomahkan kita di dalam keyakinan, ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.